Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman sekalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 2B D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Makassar. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi yang berjudul titrasi permanganometri yang merupakan tugas dari mata kuliah kimia farmasi. Next slide. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama Andi Umwatika Mutmainnah dengan NIM 056, Hilwa Aura Restu Septia dengan akhiran NIM 063, Nashwa Nur Saputri dengan akhiran NIM 073, Nur Alifabe dengan akhiran NIM 074, Nur Mauizah Hasanah dengan akhiran NIM 076, Nur Jannah dengan akhiran NIM 079, Risdayanti Anggraini S dengan akhiran NIM 089, dan Sri Wahyuni dengan akhiran NIM 095. Next. Nah, selanjutnya kita melangkah ke pembahasan materi. Apa itu titrasi? Titrasi adalah teknik analisis kuantitatif yang digunakan untuk menentukan konsentrasi analit yang tidak diketahui atau zat yang akan dianalisis. Titrasi dibagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya yaitu titrasi redoks. Titrasi redoks yang merupakan singkatan dari reduksi oksidasi merupakan jenis titrasi yang paling banyak jenisnya. Di antaranya ada permanganometri, dikromatometri, serimetri, iodimetri, iodometri, bromometri, bromatometri, dan nitrimetri. Terbaginya titrasi ini dikarenakan tidak ada satu senyawa titran yang dapat bereaksi dengan semua senyawa oksidator dan reduktor, sehingga pastinya akan melibatkan senyawa reduktor dan oksidator karena titrasi redoks melibatkan reaksi oksidasi dan reduksi di antaranya titran dan analit. Next. Baik, permanganometri adalah sebuah metode analisis kimia yang menggunakan larutan kalium permanganat KMnO4 sebagai zat titran. Metode ini umumnya digunakan untuk menentukan kandungan atau kadar suatu senyawa kimia dalam sebuah sampel melalui titrasi redoks. Dalam permanganometri ini, reaksi redoks antara kalium permanganat dan senyawa yang akan dianalisis digunakan untuk menentukan kadar senyawa tersebut berdasarkan perubahan warna larutan. Baik, selanjutnya ada prinsip percobaan permanganometri. Prinsip dari titrasi permanganometri didasarkan pada reaksi oksidasi dan reduksi. Dalam reaksi ini, ion MnO4- bertindak sebagai oksidator dan akan tereduksi menjadi ion Mn2+ dalam suasana asam. Selama proses titrasi permanganometri, tidak diperlukan penggunaan indikator tambahan karena KMnO4 sendiri mampu memberikan perubahan warna saat mencapai titik akhir titrasi yang ditandai dengan terbentuknya warna merah muda. Sifat dari KMnO4 ini dikenal sebagai autoindikator. Baik, selanjutnya yaitu reaksi redoks dan peran ion permanganat. Ion permanganat atau MnO4- adalah oksidator kuat yang berubah warna dari ungu menjadi tidak berwarna atau MnO2+ dalam media asam. Dalam media netral atau basa, MnO4- akan menjadi MnO2 yang berwarna coklat. KMnO4 digunakan sebagai oksidator dalam berbagai reaksi kimia karena potensial reduksinya yang tinggi. Ia dapat mengoksidasi berbagai zat seperti besi, oksalat, dan bahan organik lainnya.
Next slide. Selanjutnya yaitu contoh reaksi. Reaksi umum yang sering ditemukan dalam praktikum adalah reaksi yang terjadi pada larutan-larutan yang bersifat asam 0,1 N atau lebih besar. Contoh reaksinya yaitu MnO4- ditambah 8H+ ditambah 5 elektron menghasilkan Mn2+ ditambah 4H2O. Pada suasana netral, ion permanganat akan mengalami reduksi menjadi mangan dioksida. Contoh reaksinya yaitu MnO4- ditambah 4H+ ditambah 3 elektron menghasilkan MnO2 ditambah 2H2O. Selanjutnya, metode. Dalam permanganometri, ion permanganat berperan sebagai oksidator yang bereaksi dengan senyawa reduktor dalam sampel. Metode ini didasarkan pada reaksi redoks antara ion permanganat dan senyawa yang dianalisis. Secara umum, langkah-langkah dalam metode permanganometri yaitu yang pertama, menyiapkan larutan KMNO4 standar dengan konsentrasi yang diketahui. Yang kedua, siapkan sampel yang akan dianalisis lalu ditambahkan asam sulfat H2SO4 untuk memastikan kondisi asam. Yang ketiga, titrasi dengan KMNO4 hingga terjadi perubahan warna, biasanya merah muda yang menandakan titik akhir titrasi. Yang keempat, catat volume KMNO4 yang digunakan. Selanjutnya, metode yang kedua yaitu reduksi permanganat dalam larutan basa kuat ini akan direduksi menjadi ion manganat Mn2+ saat mengalami reduksi. Larutan akan berubah warna dalam kondisi tereduksi menjadi ion manganat. Warna yang muncul adalah warna hijau. Dalam proses melakukan metode titrasi ini, sudah tentu akan membutuhkan beberapa alat titrasi. Alat-alat yang umum akan dibutuhkan antara lain pipet volume, labu takar, tabung Erlenmeyer, statif, buret, karet penghisap, dan seterusnya. Beberapa proses titrasi juga menyertakan katalis untuk mempercepat reaksi, tetapi tentunya tergantung juga dengan kebutuhan. Selanjutnya, contoh soal. Nah, soalnya itu sebuah larutan kalium permanganat atau KMNO4 dengan konsentrasi 0,1 M digunakan untuk titrasi sebuah larutan oksalat. Jika 25 mili larutan oksalat membutuhkan 30 mili larutan kalium permanganat untuk mencapai titik ekivalen, tentukan konsentrasi larutan oksalat tersebut. Jawabannya yang pertama yaitu kita harus menentukan persamaan reaksi. Reaksi yang terjadi yaitu KMNO4 ditambah H2C2O4 menghasilkan K2C2O4 atau kalium permanganat atau kalium oksalat tambah MnO4 dan ditambah H2O. Dari persamaan reaksi di atas diketahui bahwa perbandingan antara KMNO4 dan H2C2O4 adalah 1:1. Artinya, 1 mol KMNO4 bereaksi dengan 1 mol H2C2O4. Selanjutnya menentukan mol KMNO4. Diketahui konsentrasi KMNO4 sama dengan 0,1 M dan volume yang digunakan yaitu 30 mili. Dirubah ke liter yaitu 0,03 liter. Rumusnya yaitu mol KMNO4 sama dengan konsentrasi dikali volume. 0,1 dikali 0,03 menghasilkan 0,003 mol. Next. Selanjutnya dari reaksi yang terjadi, 1 mol KMNO4 bereaksi dengan 1 mol H2C2O4, jadi jumlah mol H2C2O4 yaitu sama dengan jumlah mol KMNO4.
Selanjutnya menentukan konsentrasi larutan oksalat. Diketahui volume larutan oksalat yang bereaksi itu 25 mili atau 0,025 liter. Rumusnya konsentrasi H2C2O4 sama dengan jumlah mol H2C2O4 dibagi volume. 0,03 mol dibagi 0,025, hasilnya 0,12 mol. Jadi konsentrasi larutan oksalat tersebut adalah 0,12 molaritas. Next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Permanganometri adalah metode analisis kimia penting yang menggunakan kalium permanganat sebagai zat titran. Metode ini bergantung pada reaksi redoks antara ion permanganat dan senyawa reduktor dalam sampel, dengan perubahan warna sebagai indikator titik akhir titrasi. Dengan langkah-langkah yang tepat, permanganometri memberikan hasil analisis yang akurat untuk menentukan kadar senyawa dalam sampel, menjadikannya metode yang penting dalam analisis kimia kuantitatif. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyaksikan.